Kemarin kita sudah membahas terkait dengan flux listrik dan hukum Gauss ya. Jadi kita punya identitas yang diberikan oleh hukum Gauss ini bahwa flux listrik ya terhadap sembarang permukaan tertutup itu sama dengan muatan yang dilingkupi oleh permukaan tertutup tersebut dibagi dengan epsilon 0. Nah, kemudian kita bisa gunakan kasus ini untuk mencari atau identitas ini untuk mencari medan listrik ya sebenarnya ya sebagai alternatif dari penggunaan hukum Coulomb kemarin. Jadi untuk satu muatan titik kita pilih permukaan Gaussnya adalah permukaan bola. Kemudian kalau saya punya batang sangat panjang, permukaannya silinder tertutup. Bidang sangat luas, permukaannya juga silinder tertutup. Untuk silinder kulit atau pejal yang sangat panjang, permukaannya juga silinder tertutup. Dan bola, kulit atau pejal itu permukaannya permukaan bola. Permukaan Gaussnya dipilih seperti ini, itu agar flux di sekitar atau flux terhadap permukaan tersebut itu bisa kita nyatakan sebagai besar medan listrik di permukaan tersebut dikalikan dengan luasnya gitu ya. A itu luas ya mungkin bisa luas seluruhnya atau luas part dari permukaannya gitu ya. Nah, kemarin contohnya untuk batang kawat sangat panjang kita bisa dapatkan E-nya berapa dari hukum Coulomb ya kita kemarin udah dapat. Untuk batang bidang yang sangat luas juga udah kita dapatkan dan nilainya sama ya. Dan ya ini lebih sederhana lah karena kita menghindari ada perhitungan lewat integral segala macamnya. Nah, sekarang kita masuk ke kasus 3 dimensi ya, benda-benda yang 3 dimensi. Kemarin bahkan itu juga kita belum sempat bahas di hukum Coulomb. Nah, karena untuk kasus 3 dimensi kita harus bedakan dulu apakah materialnya atau benda kontinunya itu berupa konduktor atau bukan gitu ya. Karena natur fisiknya, sifat fisiknya berbeda gitu ya antara konduktor dengan isolator. Nah, kalau saya punya sebuah konduktor, misalkan ini adalah objek berupa konduktor, jadi ini benda 3 dimensi. Ya. Volume totalnya misalkan V. Dan ini berupa konduktor. Dan saya punya objek yang lain, misalkan benda yang lain yang sama, tapi dia isolator. Nah, apa yang membedakan antara konduktor dengan isolator? Nah, bedanya adalah elektronnya ya. Jadi kalau pada konduktor, elektron-elektronnya itu dia mudah lepas dari atom pada bendanya gitu ya. Nah, elektron-elektron yang mudah lepas itu, elektron-elektron terluar biasanya yang mudah lepas itu kita sebut sebagai free elektron atau elektron bebas. Nah, untuk konduktor ini dia banyak sekali elektron bebas gitu ya. Elektron bebas itu elektron terluar yang terikat lemah ke atom-atomnya gitu. Nah, sedangkan untuk isolator elektron-elektronnya itu semua terikat kuat di inti. Kayak di atom ya, bukan di inti, sorry. Elektron terikat kuat ke atomnya ya. Nah, sehingga di sini Anda bisa bayangkan kalau saya punya banyak elektron bebas,
Dan kalau yang di sini elektron-elektronnya itu ya terikat kuat ke atomnya ya. Ini intinya gitu ya, muatannya positif lah sebetulnya. Elektron-elektronnya terikat kuat ke si atomnya. Nah, apa yang terjadi? Jadi kalau kita tinjau untuk kasus elektrostatik, karena elektron-elektron itu tidak suka atau dia saling tolak menolak, sehingga si elektron ini dia menjauh akhirnya gitu ya. Dia menjauh satu sama lain. Karena dia menjauh satu sama lain, akhirnya untuk kasus elektrostatik semuanya tuh kelempar ke permukaan elektron-elektron bebasnya tuh. Nah, jadi sekarang yang bermuatan negatif itu adalah di permukaannya, semua muatan-muatan bebasnya terkumpul di permukaan. Nah, jadi untuk kasus elektrostatik, jadi elektron-elektron atau muatan listrik itu terdistribusi di permukaan. Ini untuk elektrostatik. Nah, sedangkan kalau untuk isolator, ya muatan listriknya tuh terdistribusi di seluruh volumenya ya. Nah, jadi akhirnya di sini beda kasusnya. Jadi kalau kita tinjau rapat muatannya, pada konduktor itu dia cuma punya rapat muatan permukaan. Muatan permukaan ya sigma gitu ya. Sedangkan kalau untuk isolator dia punya rapat muatan volume. Rapat muatan volume ya rho ya, Q per V. Nah, jadi nanti harus dilihat dulu kalau kita punya kalau kita punya tinjau objek-objek yang 3 dimensi, apakah objek tersebut konduktor atau bukan? Nah, contohnya misalkan kita tinjau bola pejal dengan distribusi muatan yang seragam. Nah, misalkan ya, saya punya bola pejal dengan distribusi muatan seragam. Nah, sekarang kita tinjau dua kasus. Jadi kasus yang pertama, kita tinjau dia kalau berupa konduktor seperti apa. Yang kedua, kalau dia isolator ya. Ini saya kerjakan side by side biar kita bisa bandingkan. Kita ambil aja muatannya sama. Jadi di sini muatan totalnya adalah Q. Ini juga muatan totalnya adalah Q.
bikin, ini adalah bola konduktornya misalkan ya. Copy. Kan begini, jadi ada dua. Ya, sebut aja jari-jarinya adalah R besar gitu ya. Jari-jarinya adalah R besar. Ini juga sama. Jari-jarinya adalah R besar. Jadi ini pusat bolanya. Ini R besar. Oke, nah sekarang ada dua region. Tentunya kita bagi, ini adalah region 1 dan ini adalah region 2. Jadi region 1 itu adalah di dalam bola ya. Dan region 2 itu adalah di luar bola ya. Atau ini saya hapus saja. Pokoknya ini konduktor, ini isolator. Nah, sekarang kita tinjau untuk daerah masing-masing. Sekarang kita tinjau untuk daerah 1. Itu untuk R berarti lebih kecil daripada jari-jarinya. Ini di dalam bola ya. Nah, kita akan gunakan hukum Gauss. Kalau kita punya hukum, oh ya, sini harus dibedakan dulu. Karena dia konduktor, muatannya terdistribusi di permukaan aja. Jadi di sini muatan positifnya di sini. Kita anggap aja Q-nya positif, dia uniform. Nah, sedangkan kalau yang isolator, dia terdistribusi di volumenya semua ya. Oke. Nah, karena kita ingin pakai hukum Gauss, tentunya kita harus bikin dulu permukaan Gauss-nya. Dan kemarin untuk bola, permukaan Gauss-nya kita pilih juga berupa permukaan bola ya, untuk bola pejal tuh. Mana kok nggak muncul? Nah, ini dia. Kalau kita punya bola, pilihnya juga permukaan bola. Nah, jadi karena kita di dalam daerah 1, jadi saya bikin bola di dalam yang kecil. Kita kecilin. Oke dulu. Nah, kita tinjau bola yang kecil ini, sebut aja jari-jarinya R kecil. Jari-jarinya R kecil. Sekarang kita akan kerjakan untuk yang konduktor dulu. Nah, dari hukum Gauss kan sebenarnya yang kita inginkan itu adalah apa namanya, flux listriknya itu sama dengan Q enclosed per epsilon 0 gitu ya.
Nah, tapi di konduktor ini, karena muatan bebasnya itu di permukaan, sedangkan kita tinjau itu di dalam gitu ya. Jadi kan tidak ada muatan yang terlingkupi oleh permukaan Gaussnya. Jadi pada konduktor, karena tidak ada muatan yang terlingkupi oleh permukaan Gauss, ya, maka jelas di sini Q enclosed-nya itu sama dengan 0. Ya, pasti. Nah, karena Q enclosed-nya sama dengan 0, maka dari hukum Gauss, flux listriknya untuk region 1 E dot NdA, nah, ini juga sama dengan 0. Nah, bahkan di sini karena Q enclosed sama dengan 0 itu sebenarnya tidak harus bola permukaannya. Permukaan tertutup apapun, sepanjang dia di dalam bola, dia pasti 0 Q enclosed-nya karena memang tidak ada muatan di situ. Muatannya semua di permukaan. Jadi karena relasi ini berlaku untuk sembarang permukaan Gauss, untuk sembarang permukaan Gauss, maka di sini disimpulkan bahwa satu-satunya cara yang bisa bikin fluxnya selalu 0 untuk sembarang permukaan, ya berarti E-nya yang sama dengan 0 gitu ya. Nah, di sini jadi E-nya pada region 1 itu selalu sama dengan 0. Nah, jadi di sini disimpulkan bahwa pada elektrostatik, untuk kasus elektrostatik, jadi medan elektrostatik pada atau di dalam konduktor itu selalu sama dengan 0. Jadi di dalam itu selalu sama dengan 0. Itu konduktor ya. Nah, sedangkan kalau untuk isolator gimana? Nah, kalau isolator, muatan yang terlingkupinya tentunya tidak lagi sama dengan 0 karena dia terdistribusi di volumenya. Ya. Nah, sehingga di sini muatan yang terlingkupi, untuk isolator ya, terlingkupi oleh permukaan Gauss, yaitu muatan listrik segini ini ya yang terlingkup itu. Dia tentunya tidak sama dengan 0 karena dia terdistribusi secara volume. Ya, karena dia terdistribusi seragam, maka saya bisa tuliskan Q enclosed sama dengan Rho dikalikan dengan Q enclosed-nya ya. Ini untuk Rho yang seragam ya. Nah, di mana V enclosed ini adalah volume dari permukaan Gauss-nya. Volume yang terlingkupi permukaan Gauss.
lingkupi permukaan Gauss. Jadi kita tinggal hitung, karena jari-jari permukaan Gaussnya adalah R kecil, maka ini bisa kita tuliskan sama dengan rho dikali volumenya tentunya adalah 4/3 V R pangkat 3. Ya. Nah, tapi karena distribusi seragam, karena rho seragam, nah, saya juga bisa tuliskan rho itu adalah Q total dibagi volume total. Jadi sama dengan Q, totalnya adalah Q dibagi dengan 4/3 V R pangkat 3 volume totalnya. Sehingga kalau saya substitusikan ke sini rho-nya, saya substitusikan ke sini, maka kita bisa dapatkan Q enclosed-nya. Jadi Q enclosed-nya adalah 4/3 Pi-nya coret. Jadi Q dikali R pangkat 3 dibagi R pangkat 3 besar. Nah, jadi ini adalah relasinya. Nah, bisa dilihat di sini. Jadi untuk konduktor Q enclosed-nya 0, untuk isolator Q enclosed-nya adalah Q dibagi R pangkat 3 per R besar pangkat 3. Nah, tentunya total flux listriknya kemarin kalau saya pilih seperti ini, flux listriknya bisa saya tuliskan jadi VL cara 1 ya adalah gen 1 dikalikan dengan A. A-nya adalah luas permukaan Gauss-nya. Luas permukaan Gauss. Jadi bisa saya tuliskan E1 dikalikan dengan 4 VR kuadrat. Nah, dari sini berdasarkan hukum Gauss, jadi dari hukum Gauss kita punya flux listrik VR kuadrat harus sama dengan Q enclosed-nya per R pangkat 3 dibagi dengan epsilon 0. Ini bisa kita coret. Jadi saya punya akhirnya E1-nya sama dengan 1/4 pi epsilon 0. Sini ada Q-nya. Nah, tapi di sini R dibagi R pangkat 3 ya. Nah, kita bisa bikin dia pada arah radial. Nah, jadi dilihat di sini. Di sini medan listriknya tidak 0, tapi dia linear terhadap R. Linear terhadap R. Jadi tentunya di pusat bola, dia medannya sama dengan 0 ya, karena R kecilnya sama dengan 0. Dan terus membesar medannya sampai dia di permukaan ya. Ini hanya berlaku untuk di dalam ya. Nah, sedangkan untuk di konduktor, medannya sepanjang dia di dalam itu semua E-nya sama dengan 0. Oke, ada pertanyaan dulu? Pertanyaan?
Nggak ada? Oke. Nah, sekarang di daerah 2, daerah 2 berarti untuk R lebih besar R, ini di luar bola. Nah, kita bisa bikin juga permukaan Gaussnya. Permukaan Gaussnya jadi di luar. Kita bikin lingkaran besar. Nah, jadi ini adalah permukaan Gaussnya untuk daerah luar. Nah, sama sebenarnya ini adalah, kita tulis aja dulu. Ini adalah permukaan Gauss untuk daerah 2 ya. Nah, jadi mas jari-jarinya R juga, tapi sekarang R-nya lebih besar daripada R besar ya. Nah, bisa dilihat sebenarnya di sini, kalau kita tinjau partisi di sini, E-nya kan radial ya. Jadi ini adalah E-nya, dan normalnya sama ke sini. Ini normalnya. Jadi dia di mana-mana sama juga ya, E-nya sejajar dengan normalnya. Dan dia konstan karena jaraknya kan sama semua. Nah, jadi pada region 2, jadi pada daerah 2 kita bisa lihat bahwa permukaan Gauss itu melingkupi seluruh muatan. Artinya si muatannya itu terlingkupi semua oleh permukaan Gauss ini, si sumbernya ini, si bolanya ini. Jadi tentunya maka key enclose-nya tentunya sama dengan key. Dan di sini sama juga untuk yang isolator juga sama akhirnya ya. Ketika kita tinjau di luar ya semuanya terlingkupi. Jadi sama persis. Saya copy aja biar. Nah, kemudian tadi alasan yang kemarin bahwa di sepanjang permukaan bola, di sepanjang permukaan Gauss, medan listriknya tegak sejajar dengan normalnya. Dan besar E-nya konstan. Sehingga flux listriknya pada region 2 itu bisa kita tuliskan ke dalam bentuk ini ya, E dikali A seperti ini. Dengan A, E-nya E yang daerah 2 ya. Dengan A tentunya adalah luas permukaan Gaussnya ya, yang gede. Maka di sini sama dengan
E2 dikali 4πr kuadrat ya. Tapi sekarang ingat R-nya itu harus lebih besar daripada R besar. R kecilnya ini. Nah, jadi dari hukum Gauss akhirnya kita bisa dapatkan E2 dikali 4π R kuadrat sama dengan Q enclosed. Q enclosed-nya adalah Q dibagi dengan epsilon 0. Dan sehingga saya punya di sini E2 sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q dibagi R kuadrat. Ini bisa kita kasih vektor kalau mau. Oke. Dan ini nggak ada bedanya dengan yang isolator ya. Jadi yang isolator juga sama ya. Akhirnya saya copyin aja. Jadi kalau dilihat dari luar, itu nggak ada bedanya medan listrik yang dihasilkan oleh isolator maupun yang konduktor. Nah, nanti yang membedakan itu kalau di dalam ya. Untuk kasus ini tentunya. Nah, jadi di sini jadi kalau saya plot jadi kalau kita plot besar medan listriknya terhadap radial ya, terhadap R. Nah, ini adalah jari-jari bolanya misalkan. R besar. Ini saya copy. Di sini. Nah, untuk yang isolator dengan yang konduktor. Nah, untuk yang konduktor ya kita bisa bikin. Nah, ketika di dalam itu dia sama dengan 0. Nah, kemudian di daerah luar dia jump dan dia decay turun seper R kuadrat ya. Turunnya kurang landai ya. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi ini daerah 1. Dan ini daerah 2. Dan ini dia fungsinya seper R kuadrat ya. Ngedrop seper R kuadrat. Nah, sedangkan untuk kasus yang isolator, ini region 1. Nah, di sini dia linear. Ya, dia naik, dia linear. Dan di sini baru dia drop yang sama ya. Jadi di sini dia linear sebanding dengan R naik. Nah, yang ini sebanding dengan seper R kuadrat. Nah, jadi di konduktor itu daerah 1 di dalamnya sama dengan 0. Untuk isolator dia linear ya, dia naik. Oke, ada pertanyaan dulu? Pertanyaan, silahkan.
Ada? Nah, jadi itu yang harus diingat. Kalau saya punya konduktor, maka muatan totalnya, muat medan listrik di dalam konduktor tersebut untuk kasus elektrostatik dia selalu sama dengan 0 ya. Untuk elektrostatik ya. Oke. Sekarang kita lihat kasus yang lain. Kasus yang kedua, itu kalau saya tinjau misalkan kulit bola konduktor. Ya. Kalau saya tinjau kulit bola konduktor misalkan, jadi saya punya sebuah bola. Nah, seperti ini. Misalkan saya punya sebuah bola, kulit bola ya. Sebut aja jari-jari dalamnya adalah A atau R1 boleh. Ya, tulis aja A lah ya. Atau RI gitu ya. Atau saya sebut aja A dan B lah. Ini jari-jari dalamnya A. Jari-jari luarnya B ya. Nah, jadi kulit bola konduktor jari-jari dalamnya adalah A. Dan jari-jari luarnya adalah B. Ya. Nah, sekarang mah jadi kita punya dan muatan totalnya Q. Ya. Muatan totalnya adalah Q. Nah, dan kita punya 3 region sekarang. Ada region 1 di dalam, kemudian ada region 2 di daerah antaranya, dan ada region 3 di sini di luar. Nah, jadi di sini kita definisikan 3 buah region. Daerah 1 itu R lebih kecil A. Ini di lubang, di hole-nya. Kemudian kita tinjau daerah 2. Itu antara A dengan B. Ini di dalam kulit bola. Dan kemudian kita tinjau daerah 3 untuk R lebih besar B. Ini di luar ya. Nah, sekarang karena kita punya 3 buah daerah, ya berarti kita juga bikin 3 buah permukaan Gauss. Kita bikin permukaan Gauss di daerah 1, bentuknya bola juga. Kita bikin permukaan Gauss di daerah 2. Dan kita bikin permukaan Gauss di daerah 3 ya, di luar. Nah, saya bikin gini aja setengah aja ya. 4. Yang penting ini kelihatan bahwa ini adalah permukaan Gauss daerah 3 dan bentuknya bola juga.
Oke. Nah, di sini tuh jadi yang jadi pertanyaan adalah kita tahu kalau konduktor tadi permukaannya itu terdistribusi di permukaan. Muatannya terdistribusi di permukaan. Nah, kalau muatannya terdistribusi di permukaan, kalau yang ini kan jelas ya permukaannya gitu. Nah, sedangkan yang lubang ini, yang kulit bola ini permukaannya ada dua. Ada permukaan yang di luar, yang ini ada permukaan yang di dalam gitu. Nah, pertanyaannya adalah si muatan tuh ada di permukaan yang mana? Apakah dia di permukaan yang dalam atau di permukaan yang luar? Nah, sekarang kita bisa cek gitu ya. Nah, yang jelas di sini pada daerah 1 untuk daerah 1 karena dia di lubang ya nggak ada muatan tentunya ya, namanya di lubang gitu ya. Maka di sini key enclose-nya itu sama dengan 0. Tapi key enclose sama dengan 0 ini akibat karena dia di lubang gitu ya. Karena di lubang. Key enclose-nya pasti sama dengan 0. Ya, tadi karena key enclose-nya sama dengan 0, maka E region 1 juga sama dengan 0 ya. E region 1 sama dengan 0 ya karena dia di lubang, tidak ada muatan gitu ya. Nah, kemudian untuk daerah 2 nah, kalau di daerah 2 itu dia di dalam konduktor. Ini di dalam konduktornya. Nah, kalau dia di dalam konduktornya, kita tahu untuk kasus elektrostatik, medan di dalam konduktor itu selalu sama dengan 0. Jadi E-nya yang sama dengan 0 di sini. Maka E region 2 sama dengan 0. Nah, kalau E region 2 sama dengan 0, maka dari hukum Gauss, ini juga imply bahwa key enclose-nya juga harus sama dengan 0. Nah, karena key enclose-nya sama dengan 0 dan di dalam apa ini namanya? Di dalam lubang tidak ada muatan apa-apa, maka di sini juga tidak boleh ada muatan listrik di permukaan dalamnya. Sini berarti tidak ada muatan listrik di permukaan dalam. Oh iya, ini yang dimaksud dengan muatan listrik di sini itu yang terdistribusi di permukaan segala macam itu maksudnya muatan listrik net ya, muatan listrik yang apa namanya, yang selisih gitu ya. Bukan ya kalau di dalam atom juga kan sebenarnya ada muatan listriknya gitu ya, ada inti muatan positif. Kemudian ada elektron-elektron gitu ya. Tapi kan itu secara umum dia netral gitu ya. Nah, jadi muatan listrik di sini itu kelebihan atau kekurangan elektronnya gitu ya. Nah, tidak ada muatan listrik di permukaan dalam, artinya di sini juga muatan listrik itu hanya terdistribusi di permukaan luar ya. Hanya terdistribusi di permukaan luar. Nah, jadi dia hanya ada di sini nih. Si key-nya teh. Dia terdistribusi seragam di sini.
jadi kalau begitu untuk daerah 3, nah tadi kalau untuk daerah 3 terenclose semua, enclose-nya sama dengan Q, muatannya terenclose semua, ya kalau dia terenclose semua, dia sama aja dengan apa namanya, dengan muatan titik ya, jadi sama dengan yang seperti ini. Jadi saya tuliskan aja langsung, E region 3, sama dengan 1/4 pi epsilon 0, muatan totalnya adalah Q per R kuadrat. Oke. Ada pertanyaan dulu? Pertanyaan? Ada? Oke. Nah, sekarang kita lihat skenario yang lain. Nah, soalnya masih mirip, jadi kita punya kulit bola. Oke, dikit. Kita punya kulit bola. Bentar ya. Kemudian ini saya bikin dulu. Kecilin. Kecilin deh. Skemanya masih mirip. Kulit bola, jari-jarinya A, jari-jari dalam, jari-jari luarnya B. Nah, jadi kita punya di sini adalah kulit bola dengan jari-jari konduktor ya. Konduktor, jari-jari dalam, dalamnya sama dengan A misalkan. Kemudian jari-jari luarnya adalah B. Dan muatan totalnya kita sebut aja sama dengan plus 4Q misalkan ya sekarang. Nah, jadi sekarang muatan total bolanya adalah plus 4Q. Nah, yang membedakan dengan yang tadi, misalkan ya di pusat bola ini saya simpan muatan titik nih positif ya, plus Q. Nah, di pusat bola, di pusat kulit bola terdapat muatan titik ya, sebesar plus Q. Nah, jadi kalau begini
gimana gitu ya skemanya. Nah, lagi daerahnya pembagian daerahnya sama. 1 itu di lubang, 2 di dalam kulit bola, 3 di luar. Nah, kemudian kita bikin permukaan Gauss untuk masing-masing region. Dan untuk di luar saya bikin begini saja. Nah, yang menarik adalah sekarang ketika kita tinjau di daerah 1, R lebih kecil daripada A, ini di lubang. Nah, sekarang Q enclose-nya tidak lagi sama dengan 0 karena ada muatan titik di situ. Jadi Q enclose-nya tidak lagi sama dengan 0. Q enclose-nya itu sama dengan plus Q. Sama dengan muatan titiknya yang ada di pusat. Yang ada di pusat. Nah, sehingga ya karena kita tinjau seperti punya muatan titik, ya kemarin kita tinjau hukum Gauss untuk muatan titik ya seperti biasa aja. Jadi E daerah satunya ya untuk muatan titik ya 1/4 pi epsilon 0 Q dibagi R kuadrat R. Jadi ini medan listrik untuk muatan titik ya. Muatan titik yang ada di pusat. Untuk muatan titik yang ada di pusat. Jadi sekarang E-nya tidak lagi 0. Kalau yang ini E-nya 0 karena tidak ada ya di lubang, tidak ada apa-apa. Di sini meskipun di lubang karena ada muatan titik, jadi E-nya nggak sama dengan 0. Nah, sekarang kalau kita tinjau daerah 2, kalau tinjau di daerah 2, untuk daerah A, R-nya antara A dengan B, ini di dalam konduktor. Nah, sekali lagi, untuk kasus muatan elektrostatik, medan di dalam konduktor, itu harus sama dengan 0. Tetap. Karena dia di dalam konduktor. Nah, akibatnya apa dari hukum Gauss? Akibatnya dari hukum Gauss, Q enclose-nya juga harus sama dengan 0 tentunya. Nah, sekarang kita lihat Q enclose-nya sama dengan apa? Nah, Q enclose-nya ini kan berarti yang terlingkupi oleh permukaan Gauss yang nomor 2 ini, itu ada muatan yang di pusat, tentunya jelas dia terlingkupi, dan ada permukaan dalam ya. Nah, jadi sekarang permukaan dalamnya terlingkupi dan tidak boleh sama dengan 0 ya, karena di pusatnya sama dengan 0. Tidak sama dengan 0. Jadi Q enclose-nya itu adalah Q di pusat ditambah tentunya Q di yang inner lah ya gitu. Inner itu maksudnya di permukaan dalamnya dia harus sama dengan 0. Nah, karena Q pusatnya saya tahu sama dengan plus Q, maka Q yang di permukaan dalamnya ada sama dengan minus Q. Nah, jadi sekarang di permukaan dalam itu tidak lagi sama dengan 0. Tapi ada nih negatif di sini.
Dia seragam juga. Ini minus key berarti sekarang. E-nya gimana ya? E-nya 0 karena dia di dalam konduktor ya. Jadi sekarang ada distribusi muatan di permukaan dalam. Nah, ini kita sebut Q yang dalam ini itu kita sebut sebagai muatan induksi ya. Jadi ini adalah muatan yang terinduksi akibat adanya muatan listrik atau muatan titik di pusat ya. Di pusat. Jadi dia terinduksi itu yang awalnya harusnya semuanya di permukaan luar, ketika kita simpan di sini, dia terinduksi jadi ada yang ke dalam gitu ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita tinjau di luar, di daerah 3, di luar bola, nah, ada berapa sih yang key terenclose-nya? Yang terenclose-nya tentunya sekarang jadi semua ya. Jadi ada di key di permukaan luar, ditambah dengan key di permukaan dalam, ditambah dengan key yang di pusat. Ya, semuanya. Nah, sekarang kita bisa lihat, karena di permukaan dalam itu sama dengan minus key, ya, dan kita tahu bahwa muatan total bola, muatan total kulit bola adalah 4 key ya. Sama dengan plus 4 key, maka saya punya 4 key, itu kan harus sama dengan key yang di luar, permukaan luar, dan key di permukaan dalam. Di permukaan dalamnya sama dengan minus key, maka key di permukaan luarnya itu sama dengan plus 5 key ya. Nah, jadi di sini ada muatan positif 5 key ya, dia lebih. Oke. Nah, di sini di luarnya plus 5 key. Nah, jadi kalau saya tuliskan di sini, key enclose-nya adalah, key outer-nya adalah 5 key, ditambah key inner-nya adalah minus key, dan key pusatnya adalah plus key.
Nah, ini kita coret, ya hasilnya sama dengan plus 5 Ki. Dan ini tentunya sesuai, plus 5 Ki itu sama dengan muatan total bolanya adalah 4 Ki, dan muatan titiknya adalah Ki. Jadi totalnya semua adalah plus 5 Ki gitu ya. Nah, kalau Ki enclosure udah tahu, ya karena dia bola seperti biasa, ya kita tuliskan saja langsung medan listrik daerah 3-nya. Terus di sini aja ya. Di E3-nya tentunya sama dengan 1/4 pi epsilon 0. Muatan terenclose-nya adalah 5 Ki per R kuadrat. R. 5 Ki ini sama dengan Ki enclose-nya ya. Oke. Ada pertanyaan dulu? Pertanyaan, silahkan. Tidak ada? Oke. Lanjut. Jadi kira-kira begini, untuk sistem yang 3 dimensi, kita tidak akan bahas sistem yang 3 dimensi dengan menggunakan hukum Coulomb, ya bisa juga sih. Ya, tapi integral-integralnya mungkin agak rumit dan partitionnya, jadi udah kita tidak akan bahas. Jadi memang untuk yang kasus 3 dimensi ini, terutama untuk yang bola, spesifik kita menggunakan hukum Gauss ya. Nah di sini juga contoh lain, misalkan rho-nya bisa jadi tidak uniform gitu ya. Itu juga dimungkinkan ya. Kalau rho-nya tidak uniform, ya berarti kita harus hitung Q enclose-nya pakai rumusin ini ya. Jadi kita nanti harus integralkan si apa namanya, si Q enclose-nya. Gitu. Ada pertanyaan dulu? Nggak ada? Oke. Nah, kalau kita balik ke medan elektrostatik ya, nah kita punya bahwa relasi untuk medan elektrostatik itu seperti ini, setidaknya untuk yang muatan titik atau yang merah ini kalau muatan titiknya banyak. Nah, dan kita punya relasi antara gaya elektrostatik dengan medan elektrostatik ya. Nah, yang menarik adalah kalau memang kita tinjau untuk kasus elektrostatik, jadi ini kita punya relasi antara gaya dan medan elektrostatik. Kita punya bahwa F sama dengan Q kali E ya. Nah, seperti ini, dengan E-nya adalah medan elektrostatik. E-nya adalah medan elektrostatik dan F-nya adalah gaya elektrostatik. Nah, selama kita tinjau kasus yang elektrostatik, artinya medannya memang tidak bergantung pada waktu, maka
F yang dihasilkan, ya. Jadi maksudnya begini, jadi kalau saya punya ini adalah medan E, kemudian saya punya muatan, misalkan positif Q di sini, maka Q ini berinteraksi dengan medan E, ya, dan muncul gaya F ke sini, ya. Muncul gaya listrik ke sini F. Dia searah kalau Q-nya positif dan berlawanan, ya, kalau Q-nya negatif. Jadi di sini F searah E jika Q-nya, ini kalau Q-nya positif, maka F searah E, kalau Q-nya negatif, F berlawanan arah E. Berlawanan arah dengan E. Jadi kalau saya punya muatan yang negatif di sini, F-nya balik, ya, berlawanan dengan E. Nah, yang menarik adalah ketika saya tinjau yang tadi, elektrostatik, medannya tidak bergantung pada waktu, maka si F ini itu merupakan gaya yang konservatif. Gaya konservatif. Ingat, Anda sudah belajar tentang gaya konservatif di fisika 1, ya, fisika dasar 1A. Jadi kalau saya punya muatan, saya punya muatan di sini, meski misalkan, kemudian kita pindahkan dia mengikuti suatu lintasan tertentu, ya. Sebut saja ini lintasan 1 sampai ke titik B, misalkan ini asalnya di titik A, pindah ke titik B, kemudian kita pindahkan lewat lintasan lain, ya. Sebut lintasan 2 gitu. Nah, karena dia gayanya konservatif, maka usaha oleh gayanya tersebut tidak bergantung pada lintasannya. Jadi usaha oleh gaya elektrostatik itu tidak bergantung pada lintasan. Hanya bergantung pada usaha, hanya bergantung pada posisi awal dan akhirnya saja, ya. Nah, jadi artinya ingat kalau kita punya definisi dari usaha. Jadi usaha oleh gaya elektrostatik dari A ke B sama dengan dari A ke B, F dot dr, F-nya F elektrostatik, ini sama dengan negatif dari U di B minus U di A, ya. Dengan U yang kita sebut sebagai energi
Potensial elektrostatik. Dan sebagai catatan di sini, jadi karena gaya konservatif ya elektrostatik itu, jadi jika catatan jika gaya yang bekerja pada partikel hanya gaya elektrostatik, maka energi mekanik partikel itu kekal ya. Artinya E sama dengan setengah mv kuadrat energi kinetik ditambah dengan U adalah energi potensial elektrostatiknya, ini konstan ya. Oke. Nah, ini adalah definisi usaha oleh gaya konservatif. Jadi usaha oleh gaya konservatif sama dengan negatif dari perubahan energi potensialnya. Nah, kemudian kita punya relasi bahwa F itu sama dengan Q kali E. Nah, maka saya punya di sini karena F sama dengan Q kali E, maka saya bisa tuliskan usaha dari A ke B itu sama dengan Q, E-nya, F-nya saya ganti jadi seperti ini. Di sini ini sama dengan, nah sekarang kita definisikan ini kan sama dengan U juga. Nah sekarang kita definisikan potensial elektrostatik ya. Jadi ini adalah energi potensial. Sekarang kita definisikan potensial elektrostatik itu sama dengan U kali E. U kali E. U itu sama dengan Q kali V. Jadi di sini saya bisa tuliskan sebagai Q. Jadi V Q-nya bisa saya coret di sini. Nah, sekarang jadi dengan V sama dengan U dibagi Q, jadi adalah potensial elektrostatik ya. Nah, jadi harus dibedakan. Yang satu U adalah energi potensial dan V adalah potensial. Nah, jadi di sini kita punya dua rumusan. Satu saya punya ini jadi U di B minus U di A sama dengan minus A ke B F dot dr, dan satu lagi saya punya V di B minus V di A sama dengan minus integral A ke B E dot dr. Nah, yang ini disebut sebagai beda energi potensial. Ya. Satuannya tentunya adalah Joule karena dia energi. Sedangkan yang ini disebut sebagai beda potensial.
Satuannya adalah volt tentunya, bukan lagi joule. Nah, beda potensial juga biasanya dikenal sebagai voltage atau tegangan. Anda bisa tuliskan dia sebagai tegangan. Dan relasi antara beda energi potensial dan beda potensial, itu ya tadi ya, bahwa potensial itu sama dengan energi potensial dibagi dengan tegangannya. Sorry, energi potensial itu sama dengan energi potensial dibagi dengan Q ya, muatan. Oke. Nah, persamaan yang ini itu bisa kita gunakan untuk mencari potensial listrik oleh berbagai distribusi. Jadi persamaan ini dapat digunakan untuk mencari potensial listrik, potensial elektrostatik untuk berbagai distribusi muatan. Nah, artinya kemarin kita sudah ngitung nih beberapa kasus untuk medan E ya, baik itu melalui hukum Coulomb pakai integral atau untuk benda kontinu pakai hukum Gauss ya. Nah, karena E-nya kita udah tahu, kita bisa integrasikan, langsung kita bisa dapat nih berapa potensialnya gitu ya. Nah, misalkan sebagai contoh, kita ambil yang sederhana. Kita ambil untuk muatan titik misalkan. Ya. Untuk muatan titik, misalkan seperti ini Q, saya simpan muatan titiknya di pusat koordinat. Ini muatan titik, muatan sumber, jadi di pusat koordinat. Nah, menarik kalau dia di pusat koordinat, saya bisa tuliskan kalau saya mau nyari medan di titik ini misalkan. Ini adalah R-nya. Medannya keluar. Dan tentunya untuk muatan titik dari hukum Coulomb kemarin bahwa E-nya sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikali Q per R kuadrat. Nah, sekarang untuk menghitung integral ini, E dot dr ini saya perlu cari lintasannya. Nah, tapi sebenarnya saya tidak terlalu peduli lintasannya seperti apa. Kenapa? Karena ya hasil integralnya tidak bergantung pada lintasan gitu ya. Karena dia konservatif. Nah, jadi saya bisa pilih lintasannya sepanjang garis radial ini aja. Ya. Kalau dia integralnya sepanjang garis radial ini, maka ya dia yang berubahnya cuman arah radial ini. Jadi perubahan arah radial. Kalau perubahan arah radial, jadi ini adalah vektor R-nya, dr-nya, perpindahannya. Jadi saya bisa tuliskan dr-nya sama dengan ya dr arah
R begitu. Jadi E.dr-nya ya tinggal di dot R.r sama dengan 1 sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q per R kuadrat ya. Nah, berarti saya bisa hitung nih V di B, potensial di B dikurangi potensial di A itu sama dengan minus integral dari A ke B E.dr ya saya tulis aja dulu lah ya. E.dr sama dengan minus 1/4 pi epsilon 0 Q-nya kita keluarkan aja kalau dia konstan. Nah, ini jadi tinggal dr per R kuadrat ya dari A RB misalkan. Nah, kita tinggal integralkan ini, integral ini jadi minus 1/R. Karena ini jadi minus 1/R, jadi saya punya minus-minusnya hilang. 4 pi epsilon 0 ini jadi 1/R. Di B dikurangi 1/R di A. Nah, jadi saya punya relasi seperti ini. Bahwa V di B dikurangi V di A sama dengan Q per 4 pi epsilon 0 dikali 1/RB dikurangi 1/RA. Nah, jadi bisa dilihat di sini ini adalah fungsi dievaluasi di B, ini fungsi dievaluasi di A. Nah, yang ini dievaluasi di B, yang ini evaluasi di A. Nah, jadi bisa kita simpulkan sebenarnya dapat kita simpulkan bahwa potensial elektrostatik sebagai fungsi dari R adalah muatan titik ya. V sebagai fungsi dari R itu sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q dibagi R. Ingat ini skalar ya. Ditambah suatu konstanta. Tentunya. Konstanta yang nggak bergantung pada R. Nah, jadi kalau saya substitusi ke sini, nah ini bisa saya tuliskan sebagai bentuk V dievaluasi di RB dikurangi V dievaluasi di RA. Ya. Nah, kalau saya masukkan begitu, konstantanya kan saling cancel. Jadi ya VB min VA-nya nanti nilainya tidak bergantung pada konstanta ini. Nah, konstanta ini sebenarnya tidak terlalu pengaruh pada perhitungan ya. Kenapa? Karena yang kita hitungkan sebenarnya nanti delta V-nya ya. Delta V-nya ini. Kalau delta V-nya kan konstantanya nanti tidak pengaruh ya. Nah, jadi si konstanta ini sebenarnya itu hanya terkait dengan pemilihan titik referensi. Jadi nilai konstanta ini bergantung pada pemilihan titik acuan ya. Titik acuan atau titik referensi. Nah, ini tidak selalu
Tapi pada umumnya nah ini rada agak-agak bahaya juga. Nanti kita lihat sebenarnya di sini jadi ada beberapa problem di sini. Nanti ini suka bertolak belakang dengan asumsi yang kita buat. Tapi ini pada umumnya titik referensi itu diambil di titik yang jauh dari sumber ya. Sangat jauh dari sumber. Titik yang sangat jauh dari sumber itu kan berarti titik dengan R menuju tak berhingga ya. Di sini untuk R yang menuju tak berhingga, kita asumsikan bahwa ya karena dia jauh dari sumber, maka V ketika R yang menuju tak berhingga itu sama dengan 0 ya. Jadi potensial di titik yang sangat jauh itu sama dengan 0. Nah, apa menariknya kita pilih potensial seperti ini? Ya, sekarang kita ambil aja. Jadi jika R titik yang sangat jauh ini diambil sebagai referensi, maka kalau saya hitung di sini jadi V. Ketika R-nya menuju tak berhingga, di sini bisa saya ambil limit. Q per R ditambah konstanta, karena konstanta itu tidak bergantung pada R, ya mau di tak hingga juga nggak ada masalah, dia sama aja ya. Nah, karena by assumption V di R tak hingga itu sama dengan 0, ya. Dan kita lihat kalau kita hitung limit di sini, karena R-nya di bawah ya, 1/R, jadi kalau saya ambil R-nya besar sekali, maka nilai ini juga menuju 0. Nah, sehingga akhirnya bisa kita asumsikan bahwa 0 sama dengan 0 ditambah konstanta, jadi akhirnya konstantanya juga harus sama dengan 0. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa V di R ini sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q per R. Tapi hati-hati di sini ketika saya sudah pilih seperti ini, saya sudah milih titik acuannya. Ini titik referensi di R. Ini kita lihat. Nah, sekali lagi asumsi ini agak-agak harus berhati-hati gitu ya. Jadi teknik penggunaan yang ini harus berhati-hati untuk distribusi muatan yang lain ya. Kalau untuk muatan titik sih no problem. Nah, tapi kalau untuk jenis muatan yang lain ini harus hati-hati. Kenapa? Nah, karena bisa jadi ini bertolak belakang dengan asumsi yang kita pilih. Contohnya misalkan kalau nanti saya mau menghitung medan atau potensial elektrostatik misalkan untuk kawat yang sangat panjang ini. Nah, kita kan punya nih bentuknya E-nya sama dengan lambda per 2 V epsilon 0 R. Nah, kemudian saya punya kawatnya itu sangat panjang. Ketika saya mengasumsikan kawat itu sangat panjang, jadi ya, nah ini nih kawatnya misalkan sangat panjang. Kawatnya sangat panjang itu kan sebenarnya dalam artian kalau panjang kawatnya adalah L,
dan kita tinjau di sini jarak. Kita tinjau di sini jaraknya adalah ini R atau ya R. Nah, maka di sini kan L-nya itu jauh lebih besar daripada R. Klaimnya itu adalah ini. Ya. L-nya itu jauh lebih besar daripada R. Sama dengan yang lebih terlihat mungkin waktu kita ngitung pakai hukum Coulomb. Nah, di sini bahwa L-nya jauh lebih besar daripada A. A-nya jauh lebih besar daripada A, A-nya maksudnya R di sini. Nah, jadi pengambilan titik acuan di R menuju tabir hingga, jadi R yang sangat jauh, itu melanggar asumsi ini. Melanggar asumsi bahwa L-nya itu jauh lebih besar daripada R. Nah, jadi artinya, apa kalau saya ingin pakai rumusan E yang ini menghitung potensialnya? Ya, saya pengen pakai E yang ini untuk menghitung potensial, saya tidak bisa pilih R tabir hingga itu sebagai acuan. Kenapa? Ya karena melanggar asumsi L-nya jauh lebih besar daripada R, sehingga kalau asumsi dilanggar, ya E-nya juga bentuknya nanti nggak seperti ini lagi ya. Nggak seperti E sama dengan lambda per 2 V epsilon 0 R. Gitu ya. Nah, jadi harus hati-hati ya. Pemilihan asumsi, bukan asumsi pemilihan titik referensi di R menuju tabir hingga. Kadang-kadang ketika kita sudah punya ekspresi E-nya, harus diperhatikan bentuk dari atau asumsi yang dipilihnya, sehingga kita bisa tentukan nanti titik referensinya di mana. Oke, ada pertanyaan dulu? Ada?